Oke sahabat semuanya, balik lagi bersama M Henan. Sebelum kalian nonton video ini ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau kalian udah subscribe, jangan lupa notifikasinya biar kalian dapat berita-berita terupdate. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa like dan komen dan juga share terkait dengan berita yang beredar ya. Omnibus Law menjadi trending topik ya. Di sini saya mengulas sedikit berita utama ya terkait dengan rancangan undang-undangnya pada rapat kemarin tanggal 5 ya. Itu menyebabkan banyak kontroversial dan banyak sekali keganjalan. Menurut Wakil DPR RI menyatakan bahwa alasan memutuskan ya rapat paripurna RUU di musim pandemi ini hanyalah jalan untuk melancarkan akses mencetuskan undang-undang Omnibus Law. Maka dengan itu mereka punya strategi yang sangat luar biasa menurut beliau. Dan di balik pandemi ini menguntungkan mereka. Jadi Ciptaker ini mereka berlindung di balik pandemi. Lantasnya karena memang musim pandemi ini adanya pemberlakuan PSBB ya antara masa, sehingga mereka mempunyai peluang melancarkan kegiatan ini. Kalau kalian sebagai seorang aktivis, kalian pasti tahu gerakan itu. Ataukah kalian sebagai para pemikir, ya para pejuang ya untuk melawan. Oke, Jakarta, CNN Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengisahkan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja RUU Ciptaker menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Senin tanggal 5 bulan 10. Keputusan tersebut diambil lebih cepat dari jadwal semula yang direncanakan Kamis 8 Oktober. Jadi menurut Wakil DPR RI, perumusan rancangan undang-undang tersebut disahkan itu lebih cepat karena awalnya direncanakan tanggal 8, kok tiba-tiba dipercepat lagi tanggal 5. Ini merupakan suatu keuntungan besar. Masa pandemi ini corona menjadi tempat berlindung untuk mempercepat proses aksi buruh untuk menyuarakan penolakan disumbat dengan alasan pandemi. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini sebagai penyumbatan buat gerakan-gerakan aksi ya, hebat mereka. Aparat tak memperbolehkan aksi karena khawatir dengan penularan virus corona. Dalihnya pembatasan sosial. Jadi aparat mengesankan tidak memperbolehkannya karena ya kita tahu bahwa pandemi sedang berlangsung. Nah itu sebagai alasan supaya rancangan yang sudah sekian lama ini terwujud. Tak hanya itu, pandemi dijadikan alasan untuk mempercepat pengesahan. Negara membutuhkan investasi di tengah ekonomi yang menurun akibat dampak pandemi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Bailoi juga menyebut kasus corona yang terus naik menjadi alasan mempercepat rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis 8 menjadi Senin tanggal 5. Jadi inilah yang sudah direncanakan ditata ya. Tadi disepakati Bamus karena laju COVID-19 di DPR terus bertambah, maka penutupan masa sidang dipercepat. Bayangkan penutupan masa sidang juga dipercepat karena memang alasannya adalah pandemi, dan rapat ini memang sudah disetting, diregulasi dengan sedemikian rupa untuk secepatnya agar dirumuskan. Kata Awik lewat pesan singkat kepada wartawan Senin, dalam rapat paripurna yang dihadiri 318 dari 517 anggota dewan, hanya fraksi PKS dan Demokrat yang menolak. Sementara 7 fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3 dan PAN menyetujui RUU Ciptaker disahkan. Seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat paripurna ini bisa disepakati. Tanya Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin selaku pimpinan sidang. Ya, Aziz Samsudin selaku pimpinan sidang itu menunjukkan bahwa beliau berani. Setuju, sahut mayoritas anggota yang hadir. Tok,
bunyi palu sidang sebagai tanda disahkan RUU Ciptaker menjadi undang-undang. Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana membuat Omnibus Law Ciptaker ketiga dilantik sebagai presiden periode kedua Oktober 2019. Omnibus Law disebut Jokowi akan merevisi puluhan undang-undang. Sejak itu pemerintah menyusun draft rancangan undang-undang atau RUU tersebut, namun tak terbuka ke publik. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi meminta kepada Ketua DPR Puan Maharani agar proses pembahasan RUU Ciptaker diselesaikan dalam waktu 3 bulan pada Desember 2019. Jokowi sangat ingin RUU yang awalnya disebut Cipta Lapangan Kerja Cilaka ya, bayangkan cilaka, Cipta Lapangan Pekerja Cilaka, berarti cilaka negara kita ini, bisa selesai tahun ini. Ia selalu menyampaikan bahwa aturan sapu jagat itu bisa memudahkan investasi masuk sehingga lapangan kerja bisa tercipta. Mantan wali kota Solo itu juga sempat mengatakan bahwa mengacungkan 2 jempol kepada para anggota DPR apabila berhasil menuntaskan pembahasan RUU Ciptaker dalam 100 hari kerja. Masa 100 hari itu terhitung sejak naskah akademik RUU tersebut disampaikan ke lembaga legislatif hingga masa pembahasan selesai. Pemerintah baru menyerahkan naskah akademik dan draft RUU Ciptaker pada Februari 2020. Saya akan angkat 2 jempol kalau DPR bisa menyelesaikan dalam 100 hari. Tidak hanya saya, tetapi saya kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua juga acungkan jempol kita itu bisa diselesaikan dalam 100 hari, kata Jokowi awal tahun ini. Sejumlah elemen masyarakat termasuk buruh terus menyerukan penolakan sejak awal tahun. Beberapa kali mereka berencana menggelar aksi besar seperti pada 23 Maret 2020, namun aksi tersebut batal lantaran pandemi COVID-19. Dengan batalnya aksi itu, kelompok buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) meminta pemerintah dan DPR tidak memaksakan membahas Omnibus Law. Buruh sudah berempati, kami harap pemerintah dan DPR juga berempati dengan tidak memaksakan pembahasan Omnibus Law. Mari kita fokus pada persoalan corona terlebih dahulu. Jadi pemerintah mengesankan bahwa kita fokus ke pandemi terlebih dahulu. Itu menjadi peluang besar untuk mereka membuat settingan sehingga rapat paripurna berjalan sesuai harapan mereka, sehingga rakyat menjadi korban. Mari kita fokus pada persoalan corona terlebih dahulu, ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Eli Rosita Silaban dalam keterangannya. Ketua Konfederasi Serikat Buruh ini juga selaku pimpinan buruh dia sudah dikuasai. Alih-alih memenuhi harapan buruh, DPR tetap melanjutkan membahas RUU Ciptaker. Rapat pertama dilakukan pada 7 April atau 2 pekan setelah buruh batal menggelar aksi besar. Rapat kembali digelar pada 14 April 2020. Rapat itu digelar baik secara virtual dan pertemuan fisik untuk mendengarkan ulasan dari sejumlah ahli dan akademisi terkait regulasi tersebut. Tercatat, selama April Badan Legislasi DPR telah menggelar rapat sebanyak 4 kali masing-masing 7, 14, 20, dan 29 April. Rapat itu membahas rencana rapat dengar pendapat. Rapat itu membahas rencana rapat dengar pendapat umum RDPU dengan mengundang ahli dari sejumlah perguruan tinggi. Padahal kala itu sejumlah staf dan anggota dewan di lingkungan kompleks parlemen dinyatakan positif COVID-19. Salah seorang anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP bahkan dikabarkan telah meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan PDP COVID-19. Dalam pembahasan ini ternyata ada yang terkena dampak COVID Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Alex Nurdin juga menyebut ada 10 orang staf di DPR positif terinfeksi COVID-19 pada waktu itu. Padahal 10 orang terinfeksi pada waktu itu, tetapi dengan regulasi politik negara ini maka tetap dijalankan. Saat anggota DPR menyebut pembahasan di tengah pandemi, elemen buruh kembali membatalkan aksi turun ke jalan pada
Hari Buruh Sedunia 1 Mei lalu, pembatalan aksi dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran COVID-19. Yang kita ketahui ya, padahal pembatalan itu dilakukan untuk menangani COVID-19. Tetapi rapat ya yang terjadi itu ada segelintir 10 orang terkena COVID-19. Artinya bahwa keduanya keliru. Rapat itu kan untuk kemaslahatan umat ya tujuannya. Lalu kenapa rapatnya tertutup gitu? Artinya bahwa negara ini sudah memberikan spion-spion yang alirannya sudah tidak jelas. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Nining Elitus menyebut pembahasan RUU Ciptaker dilakukan dengan senyap dan tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik sehingga pihaknya harus turun ke jalan. Kenapa kita aksi di situasi COVID-19? Karena kita tahu selama ini terjadi pembahasan tentang Omnibus Law Ciptaker karena kami gerakan buruh bersama rakyat ini menolak secara keseluruhan tidak hanya klaster ketatanegaraan, kata Nining. Itu adalah strategi mereka ya, bagaimana melancarkan proses ini. Dari tanggal 8, tiba-tiba dimajukan lagi tanggal 5. Sahabat pendengar sekalian, setelah sekian saya membaca semua berita-berita dan kalian telah mendengar ya, terus kita menelaah lebih dalam ya, terkait dengan rapat yang terjadi yang dimajukan lagi itu ya, tanggal 8 sampai tanggal 5. Itu merupakan regulasi ya yang memang sangatlah incar ya. Sahabat sekalian, yang harus kita ketahui bahwa negara ini adalah negara demokrasi, negara hukum. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan hukum aturan ya. Oke, buruh dalam pandemi ini mereka tidak bisa apa-apa ya. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa rapat pun harus dibatasi ya. Tapi kini rapat-rapat tersembunyi yang terseleweng. Apakah negara kita mau maju? Apakah kita bisa ingin bersaing dengan negara lain? Negara kita kalah. Untuk sekian kalinya, saya harapkan kepada seluruh warga masyarakat, terutama kaum buruh ya, kita tetap tenang, tetapi aksi harus tetap berjalan. Ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena apa? Kalau memangnya kita menyalahi itu, maka kita telah melanggar aturan hukum. Karena hukum yang paling tinggi adalah hukum kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun yang mereka perbuat, itu adalah salah satu bentuk dari egoisme tersendiri. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak buta. Ya. Olehnya kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like ya, dan juga komen di bawah ya, dan subscribe.